Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi mengenai kaidah pencacahan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan perkalian dan penyubahan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi. Nah, baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, permutasi, definisinya, permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Dengan kata lain, ketika disusun, mereka harus terdiri dari objek-objek yang berbeda. Misalkan angka, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 disusun 3 bilangan ratusan, maka tidak boleh ada angka yang sama. Misalkan harus 123, 345, dan sebagainya. Tidak ada angka yang berulang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan H adalah himpunan dengan N objek, kemudian K lebih kecil dari N, maka permutasi K objek dari himpunan H adalah susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu yang terdiri dari K objek anggota himpunan H. Kemudian lambang permutasi adalah huruf P. Itu umumnya atau perjanjiannya kita menggunakan huruf P untuk permutasi. Baik, untuk lebih memahaminya kita bahas beberapa atau satu contoh berikut. Nah, yang pertama, permutasi itu dibagi 3. Ada permutasi atau dengan unsur atau objek yang berbeda, kemudian nanti ada permutasi dengan objek atau unsur yang sama, kemudian yang ketiga ada permutasi siklik. Nah, permutasi dengan objek atau unsur yang berbeda, situasinya ada N objek yang satu sama lain berbeda, seperti tadi sudah dicontohkan. Kemudian masalahnya menentukan banyaknya susunan terurut yang terdiri dari K objek dari N objek yang ada. Dan K, dia harus lebih kecil atau minimal atau maksimalnya sama dengan N-nya. Nah, notasi untuk permutasi seperti ini. P dari N oleh K gitu ya, atau N permutasi K. Bisa ditulis seperti yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Itu sama-sama saja sebetulnya. Hanya beda notasinya saja. Baik. Nah, menurut kaidah perkalian, banyak cara mengisi data tersebut seperti ini. Nah, contoh. Tentukan banyak susunan presiden dan wakil presiden jika ada 6 calon. Nah, dari sini kita ambil untuk presiden dan wakil presiden itu ada 2. Ada 2 orang yang bakal mengisinya dari 6 tersebut. Maka untuk menyelesaikannya, masalah tersebut merupakan masalah permutasi 2 objek dari 6 objek yang ada. Nah, sehingga kita bakal dapatkan 6 permutasi 2. Kita tinggal hitung dengan aturan permutasi, 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial. Sehingga kita punya 6 faktorial dibagi 4 faktorial, yang hasilnya adalah 6 kali 5. Sama dengan 30. Berarti dari 6 calon tersebut, bakal ada susunan presiden dan wakil presiden sebanyak 30 susunan. Dengan presiden dan wakil presiden yang berbeda satu sama lain urutannya atau susunannya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk permutasi dengan beberapa objek yang sama. Ini situasinya ada N objek yang berbeda, diantaranya sama. Jadi tidak selalu harus semuanya sama, tapi ada beberapa kata yang sama. Misalkan dari kata sama itu kan ada 2 huruf A yang sama. Nah, itu yang dihitung untuk objek yang sama itu tersebut. Nah, masalahnya menentukan banyak susunan terurut dari objek. Kemudian notasinya sebetulnya mirip, tetapi yang membedakan itu adalah yang di bawah yang membaginya ya. Dia tidak mengurangi N-nya, tetapi itu tergantung dari objek yang samanya saja. Nah, misalkan contoh, ada berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan. Terdapat 13 huruf
dari kata matematikawan yang terdiri dari 2 huruf M, 4 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf I, 1 huruf E, 1 huruf K, 1 huruf W, 1 huruf N, sehingga banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat dari kata matematikawan di luar dari apakah dia memiliki arti atau tidak ya. Ini hanya susunan hurufnya saja. Kita dapat hitung dengan cara permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, yang pertama banyak hurufnya itu ada 13, kemudian tadi yang sama sudah disebutkan ada 2 huruf M, 4 huruf A, 2 huruf T, dan sisanya hanya satu kali saja. Maka yang kita hitung sebetulnya yang lebih dari satu saja. Maka didapatkan seperti ini. 13 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial dan seterusnya. Maka didapatkan ada, setelah dihitung itu ada 64.864.800 susunan huruf dari kata matematikawan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu permutasi siklik. Yang pertama permutasi siklik atau siklis adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya, tapi dia intinya berbentuknya melingkar gitu ya. Kalau duduk berarti duduk melingkar atau mengelilingi sebuah meja gitu. Kemudian banyaknya permutasi siklis atau siklik dari n unsur adalah n dikurang 1 faktorial. Jadi misalkan ada 4 orang yang duduk mengelilingi meja, maka cara menghitung permutasi siklisnya itu adalah dengan 4 orang dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh berikut. Dengan berapa cara 3 orang duduk mengelilingi meja? Nah, jawabannya sangat sederhana. Jika ada 3 orang tersebut duduk berderet dalam satu baris, maka ada 3 faktorial, yaitu 6 cara. Nah, untuk menentukan susunan duduk mengelilingi meja bundar, mengelilingi meja bundar, suatu orang kita tentukan dahulu letaknya, misalkan A, B, C gitu ya. Kemudian A, C, B. Jadi banyaknya permutasi siklis dari 3 orang tersebut adalah 3 orang tersebut kurangi 1 menjadi 2 faktorial, yaitu sama dengan 2. Jadi kalau ada 3 orang yang duduk mengelilingi meja, maka hanya akan ada 2 kemungkinan posisi yang bakal terjadi. Baik, untuk materi permutasi cukup sampai sekian. Jadi kesimpulannya permutasi ada 3, ada permutasi unsur beda, kemudian permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yang terakhir adalah permutasi siklik. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, silahkan kalian isi soal-soal latihan tersebut. Baik. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.